Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali. Dan terimalah salam dari kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang selalu setia bersama-sama dengan saudara di dalam renungan malam Salom. Dan sebelum renungan ini kita hidupi bersama, kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak terhingga, yang senantiasa Engkau berikan buat kami setiap saat, setiap waktu, yang menguatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan untuk selalu setia dan yakin akan pemeliharaan. Berkati kami malam ini yang ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini di dalam renungan Salom kita ambil dari Lukas 6 ayat 35 hingga ayat 36, dan ayat pembimbing saya ambil ayat yang 36. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Sahabat, sekali lagi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, nats renungan ini adalah bagian dari khotbah di bukit, yang merupakan bagian dari inti pengajaran dan khotbah Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Secara khusus di Lukas 6, dimulai dari ayat yang ke-27 hingga ke ayat 36, Yesus mengajak orang banyak dan murid-muridnya bagaimana hidup bersama orang lain, apalagi terhadap musuh. Yesus membuat suatu pemahaman yang baru, yaitu Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ini tantangan sangat berat. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Bagaimana kita merasa berbuat baik terhadap musuh? Yesus membuat kata-kata yang sangat indah di sini. Saya akan bacakan untuk kita. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini kata-kata yang sangat indah, yang merubah seluruh pemahaman, agar kehidupan ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Bagaimana pemahaman secara umum yang selama ini kita pahami dibongkar habis oleh Yesus, agar mampu membuka mata, membuka hati, membuka pikiran. Tidak lagi ada rasa permusuhan, tidak lagi mempunyai rasa benci kepada orang-orang yang membenci. Artinya saudara-saudara, setiap orang harus terbuka kepada kebaikan-kebaikan. Tidak mempunyai rasa dendam dan tidak mempunyai rasa benci, apalagi iri hati, apalagi rasa bermusuhan. Di ayat-ayat berikut, Yesus membuat suatu formula yang sangat indah dengan kata-kata seperti berikut. Apa saja yang kamu inginkan diperbuat orang kepadamu, kamu dulu yang berbuat. Ini kata-kata yang sangat memotivasi, yang artinya saudara-saudara adalah kehidupan orang Kristen tidak lagi kehidupan yang hanya menerima, tetapi berubah untuk memberi dan memberi. Yang selama ini menjadi objek, tetapi sekarang harus dirubah menjadi subjek. Artinya kita yang melakukan, kita yang bergerak, kita yang bekerja, kita yang memberikan. Kehidupan akan lebih indah kalau
kehidupan kita, kita arahkan hanya untuk memberi. Apa saja yang diberi tidak terbatas, apa saja milik kita. Karena tidak mungkin ada orang yang mendapat menerima kebaikan tanpa pernah berbuat baik. Kalau saudara ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau kita ingin dikasihi, kita harus mengasihi. Kalau kita ingin dihormati, kita harus lebih dulu menghormati. Artinya, keinginan itu harus keluar dari kita dan baru kita mampu mengharap untuk menerima. Tetapi Yesus berkata, jangan pernah mengharapkan yang baik kalau tidak pernah berbuat baik. Tetapi berbuat baiklah selagi kesempatan ada, walaupun kita tidak menerima balasnya atau imbalannya. Ini suatu formula yang luar biasa. Ini suatu pemahaman yang baru bagi kehidupan orang-orang di zaman sekarang ini yang selalu hanya ingin meminta, menerima kehormatan, menerima penghargaan, menginginkan untuk dikasihi, menginginkan untuk disayangi, sementara dia tidak mau mengasihi, menghormati, dan merasakan orang lain. Hari ini firman ini sangat indah, bagaimana kita diubahkan oleh Roh untuk berubah menjadi pelaku, bukan hanya penerima. Dan Yesus mengambil suatu keputusan atau suatu kata-kata yang sangat indah di ayat-ayat terakhir ini. Hendaklah kamu murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati adalah hati yang terbuka untuk semua orang dengan menghargainya dan menghormatinya. Hati yang terbuka untuk merasakan semua apa yang dirasakan orang lain, agar kita mampu bisa bersama-sama hidup bersama orang lain. Sebab kita sering merasa mampu, tetapi kita tidak mampu merasakan. Kita yang sering memaksa orang lain mengerti kita, sementara kita tidak mau mengerti orang lain. Orang yang murah hati, dia yang keluar, dia yang bergerak, dia yang mengambil inisiatif. Kedua, murah hati adalah hati yang selalu didorong untuk melakukan yang terbaik bagi setiap orang, walaupun tidak pernah mengharapkan balasannya. Hati yang murah hati adalah hati yang selalu memberi kegembiraan dan sukacita bagi semua orang. Kehidupannya selalu berpikir bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup kita ini menjadi sukacita bagi setiap orang. Bagaimana hidup ini menjadi hal-hal yang terbaik bagi orang lain. Hati yang terbuka adalah terus-menerus menularkan kebaikan-kebaikan dimanapun berada dan kapanpun. Artinya kehidupannya akan selalu berbuah, akan selalu mempunyai dampak dan selalu mempunyai pengaruh. Bermurah hatilah. Amin, kita berdoa. Kuatkan kami Bapa untuk selalu hidup dalam kemurahan, agar hati kami terbuka kepada kebaikan-kebaikan yang kami terima dan kami tularkan kepada setiap orang di sekitar kami, agar kebaikan-kebaikan-Mu juga dinikmati dan diterima semua orang. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.